Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini akan membahas tentang materi kelas 8, yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Untuk video ini khusus akan dibahas tentang zat aditif saja. Nanti di bagian kedua akan dibahas tentang zat adiktif. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Kalau zat adiktif adalah zat-zat yang dapat menyebabkan ketagihan atau kecanduan. Untuk membedakannya, kita ingat zat aditif itu berasal dari kosakata bahasa Inggris add, artinya tambahan. Maka zat aditif itu adalah zat atau bahan tambahan. Kalau adiktif itu berasal dari kosakata bahasa Inggris dari kata addict atau kecanduan. Maka zat adiktif adalah zat yang menyebabkan ketagihan atau kecanduan. Pada video kali ini khusus akan dibahas tentang zat aditif. Apa tujuan penambahan zat aditif pada makanan? Yang pertama, tujuan penambahannya yaitu untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, dan aroma pada makanan. Yang kedua, memperpanjang daya simpan. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi dengan penambahan protein, vitamin, dan mineral. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi dua. Ada zat aditif alami berasal dari makhluk hidup. Umumnya, zat aditif alami tidak membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua, zat aditif buatan berasal dari bahan-bahan kimia. Harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan menurut standar kesehatan dan sesuai fungsinya. Karena jika tidak sesuai standar, maka bisa menimbulkan efek yang membahayakan kesehatan. Zat aditif berdasarkan fungsinya. Ada 7 yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu pewarna, pengawet, pengental, pemberi aroma, pengemulsi, penyedap, dan pemanis. Yang pertama, pewarna. Tujuan makanan diberi pewarna adalah untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar terlihat menarik. Kita lihat gambar di samping ini. Ini adalah kue-kue dengan beraneka warna yang membuat kita tertarik untuk mencicipinya. Berdasarkan asalnya, ada 2 pewarna, yaitu pewarna alami berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan, dan ada pewarna buatan. Kelebihan pewarna alami tidak membahayakan kesehatan. Kekurangan pewarna alami, warnanya kurang kuat, biasanya pucat, mudah rusak karena pemanasan, jenisnya terbatas, cenderung memberikan rasa dan aroma yang tidak diinginkan. Kelebihan pewarna buatan, harganya murah, pemakaiannya praktis, warna lebih kuat, jenisnya lebih banyak, tidak mudah rusak karena pemanasan, dan mudah didapat dengan dibeli di toko. Kelemahannya, pewarna buatan harus melalui pengujian keamanan kesehatan yang ketat. Jika berlebihan bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Berikut ini adalah jenis-jenis pewarna alami. Warna ungu bisa didapatkan dari buah murbei atau buah anggur atau ubi ungu. Warna kuning bisa dari kunyit, warna oranye bisa dari wortel, warna hijau bisa didapatkan dari daun suji atau daun pandan, warna coklat dari biji kakao, warna merah dari buah naga atau stroberi, dan warna hitam bisa didapatkan dari arang. Tapi ini tidak dianjurkan untuk makanan ya. Berikutnya adalah jenis-jenis pewarna buatan yang biasa digunakan dalam makanan atau minuman. Warna biru, nama bahan kimianya Brilliant Blue FCF. Warna kuning, nama bahan kimianya tartrazin. Warna oranye Sunset Yellow FCF. Warna hijau Fast Green FCF. Warna merah Allura Red AC. Yang kedua adalah pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman.
Pemanis ada dua jenis, yaitu pemanis alami. Contohnya gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula batu, gula bit, gula lontar, daun stevia, dan madu. Biasanya pemanis alami harganya lebih mahal, sehingga untuk produksi tertentu akan memakan biaya yang lebih banyak. Nah, untuk para pedagang atau pebisnis makanan biasanya menggunakan pemanis buatan yang harganya relatif lebih murah. Pemanis buatan mempunyai rasa manis hampir sama atau lebih dibandingkan pemanis alami. Jika berlebihan dapat membahayakan kesehatan. Contohnya siklamat, aspartam, sakarin, kalium asesulfam. Berikut ini adalah tabel perbandingan tingkat kemanisan pemanis buatan. Nah, ini ada nama pemanisnya, ini ada tingkat kemanisan dibandingkan dengan gula pasir yang alami atau sukrosa. Ini asupan maksimal per kilogram berat badan. Nah, jika gula pasir 1 sendok itu menghasilkan tingkat kemanisan 1, maka 1 sendok siklamat itu bisa menghasilkan tingkat kemanisan 30-50 kali lebih banyak, sehingga penggunaannya cukup hanya sedikit saja. Aspartam rasa manisnya lebih tinggi dari siklamat. Tingkat kemanisannya itu 160 kali sampai 200 kali dari sukrosa atau gula pasir. Kalium asesulfam tingkat kemanisannya 200 kali dari gula pasir. Dan sakarin tingkat kemanisannya 200 sampai 500 kali dari gula pasir. Nah, ini batas aman yang digunakan per kilogram berat badan. Kekurangan pemanis buatan apabila digunakan melebihi dosis, maka bukannya terasa manis, malah terasa pahit. Berikut ini foto-foto produk yang termasuk pemanis buatan. Ini ada aspartam, siklamat, ini ada sakarin ya. Yang ketiga, pengawet. Pengawet berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan sehingga daya simpan lebih lama. Ada beberapa cara pengawetan makanan secara alami, misalnya pengasinan, contohnya ikan asin. Pemanisan, misalnya pada manisan buah-buahan. Bisa juga pengawetan dilakukan dengan cara perlakuan fisik, seperti pemanasan, pendinginan, pembekuan dengan dimasukkan ke freezer, pengeringan, penyinaran, pengasapan, pemanggangan, dan pengedapan udara. Berikut ini contoh pengawet buatan dan penggunaannya. Ada asam benzoat atau natrium benzoat dan kalium benzoat. Ini biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap, dan saus. Ada pengawet asam askorbat, digunakan untuk mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Natrium nitrat biasanya digunakan untuk mengawetkan daging olahan dan keju. Asam propionat digunakan untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Butil hidroksianosol atau BHA digunakan untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Dan yang terakhir, butil hidroksitoluen atau BHT menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega. Yang keempat adalah penyedap. Tujuannya adalah untuk meningkatkan cita rasa makanan. Contoh penyedap makanan alami ada aneka bawang seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang daun. Itu bisa menyedapkan makanan atau masakan. Kaldu daging, daging sapi atau daging ayam bisa dijadikan penyedap masakan. Jahe, kunyit, lengkuas itu pun bisa dijadikan untuk penyedap masakan. Ada lagi dari biji pala, cengkeh, kapulaga, kayu manis, daun salam, daun kunyit, sereh, pandan. Itu berfungsi sebagai penyedap masakan yang sudah biasa digunakan oleh nenek moyang kita dalam masakan, khususnya masakan khas Indonesia.
Penyedap buatan pada makanan yang umum digunakan adalah vetsin atau MSG. Penggunaan MSG yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit sindrom restoran Cina, di mana gejalanya adalah pusing, mual, muntah, itu karena kelebihan dosis MSG. Dosis maksimal MSG yang ditetapkan oleh WHO adalah sekitar 10-12 mg per kilogram berat badan. Misalnya berat badanmu 40 kg, maka jumlah MSG maksimal yang bisa dikonsumsi adalah 400-480 mg per hari ya, atau 0,48 gram. Jadi jangan banyak-banyak memakai MSG ya. Lebih baik gunakan penyedap makanan alami yang banyak tersedia di sekitar kita, karena Indonesia kaya akan keanekaragaman rempah-rempahnya. Yang kelima adalah pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Pemberi aroma ada dua, aroma alami dan aroma sintetis. Aroma alami misalnya seperti kue pai ini menggunakan buah murbei, maka aromanya pun akan wangi aroma buah murbei. Banyak lagi aroma alami yang bisa digunakan, misalnya buah nanas, buah stroberi, dan lain sebagainya. Aroma sintetis diperoleh melalui proses kimia. Ada penambah aroma. Untuk aroma pisang itu nama kimianya amil asetat. Aroma apel amil valerat. Aroma lobi-lobi benzaldehida. Aroma murbei butil asetat. Aroma nanas etil butirat. Aroma rum isobutil propionat. Aroma jeruk oktil asetat. Pemberi aroma sintetis biasanya mudah kita dapatkan di toko-toko kue dengan kemasan yang sudah botolan seperti ini ya. Jadi lebih praktis menggunakannya. Tetapi ingat, jangan sampai berlebihan menggunakannya. Yang keenam, pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang telah dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Pengental ada dua jenis, yaitu pengental alami dan pengental buatan. Pengental alami contohnya tepung kanji, pati, gelatin, agar-agar, putih dan kuning telur. Pengental buatan contohnya santagam, CMCNA, karagenan, konjak gum. Bahaya pengental buatan jika digunakan berlebihan bisa menyebabkan kanker, kerusakan ginjal, iritasi pada kulit, kerusakan lambung, dan efek perubahan pada kromosom. Yang ketujuh, pengemulsi atau emulsifier. Pengemulsi atau emulsifier adalah zat yang membantu kestabilan emulsi antara minyak dan air. Contoh bahan pengemulsi atau emulsifier yang ada di pasaran contohnya alginat, dextrin, gelatin, gam, karagenan, lecitin, CMC, dan pektin. Contoh pengemulsi alami adalah lecitin yang terdapat pada kuning telur maupun pada kacang kedelai. Kita lihat produk ini adalah mayones dan mentega. Dalam proses pembuatannya, mayones dan mentega butuh pengemulsi supaya kandungan minyak dan airnya dalam bahan-bahan yang tersusun ini tidak terpisah. Ini adalah contoh emulsifier yang biasa berada di pasaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pengetahuan kalian tentang zat aditif makanan bertambah dan kalian bisa menentukan sikap zat aditif apa yang akan kita pilih, alami atau buatan. Jika kita harus memilih zat aditif buatan, maka gunakanlah secara bijak sesuai standar kesehatan. Jangan berlebihan agar tidak membahayakan kesehatan. Sampai jumpa lagi di video yang bagian kedua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.